Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih karena kalian telah klik video ini ya. So, di video kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Semoga video ini membantu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Menurut CNN Indonesia tahun 2018, penduduk Indonesia menghasilkan 65 juta ton sampah setiap harinya. Dari semua sampah yang dihasilkan tersebut, 24% mengotori ekosistem. Hanya 7% yang didaur ulang dan 69% diantaranya berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kecilnya jumlah sampah yang dapat didaur ulang dan tingginya jumlah sampah yang ditumpuk di TPA menimbulkan banyak masalah sosial maupun lingkungan. Salah satunya adalah ancaman TPA-TPA di Indonesia yang tak lagi bisa beroperasi karena kelebihan kapasitas. So, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka manusia menerapkan 3R atau yang biasa disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Apakah itu 3R? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikutnya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa limbah keras adalah limbah yang berwujud dan bertekstur keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai oleh tanah. Limbah sangat berpotensi merusak lingkungan, terutama limbah keras, baik itu limbah keras organik maupun limbah keras anorganik. Jadi, di video kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengurangi produksi sampah. Dan diharapkan, setelah memahami prinsip kerajinan bahan limbah keras, kita dapat menciptakan kerajinan dari bahan limbah keras yang memenuhi ketiga prinsip kerajinan bahan limbah keras tersebut, yakni reduce, reuse, dan recycle. Apakah yang dimaksud dengan reduce, reuse, dan recycle? 3R atau reuse, reduce, dan recycle adalah sistem yang digunakan oleh manusia untuk mengurangi sampah. Lalu, apakah manfaat yang kita dapatkan jika kita menerapkan sistem 3R? Berikut ini beberapa manfaat yang dapat kita rasakan jika kita menerapkan sistem 3R. Yang pertama, alam akan menjadi lebih terjaga sehingga bisa tercipta masa depan yang berkelanjutan. Yang kedua, sumber daya alam akan lestari. Yang ketiga, energi yang digunakan bisa lebih hemat. Yang keempat, efek rumah kaca dari emisi gas bisa jauh berkurang sehingga lingkungan jadi lebih sehat. Yang kelima, limbah dari sampah produksi bisa berkurang sehingga enggak membahayakan alam. Dan yang terakhir, hewan-hewan terutama yang tinggal di laut aman dari ancaman sampah yang bisa berbahaya. Kita lanjut dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Apakah yang dimaksud dengan reduce? Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Tahukah kalian bahwa reduce merupakan langkah pertama atau upaya preventif untuk pencegahan produksi sampah. Lalu, apa sajakah kegiatan reduce ini?
Berikut ini akan kita uraikan contoh aksi reduce. Yang pertama, dengan membawa tas belanja yang awet atau bisa dipakai berulang kali daripada plastik kresek yang biasanya hanya bisa dipakai sekali. Yang kedua, mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Yang ketiga, bisa dengan cara membeli pakaian yang model dan bahannya lebih long lasting. Artinya, dengan memilih bahan yang long lasting, kita bisa membantu mengurangi polusi. Cara lain bisa dengan memprint atau memfotokopi teks dengan cara timbal balik. Dengan langkah seperti ini, kita membantu mengurangi produksi limbah kertas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh aksi reduce yang dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari untuk membantu mengurangi produksi sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse atau menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang telah dipakai. Dengan begitu, kita telah mengurangi produksi sampah. Lalu apa sajakah contoh-contoh kegiatan reuse? Cara yang pertama bisa dengan menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong. Contohnya, parfum isi ulang. Jika isi parfumnya telah habis, kita bisa mengisi kembali parfum tanpa harus membeli botol parfumnya kembali. Dengan cara seperti itu, kita telah membantu mengurangi produksi limbah. Yang kedua, bisa dengan cara menyumbangkan atau mendonasikan pakaian bekas kita ke panti asuhan. Yang ketiga, dengan menggunakan produk-produk yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya seperti masker kain. Dengan menggunakan masker kain, kita telah membantu mengurangi produksi sampah di lingkungan sekitar kita, khususnya di masa pandemi corona. Contoh yang lain yaitu dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan kita untuk fungsi yang lain. Contohnya seperti penggunaan ban bekas sebagai pot bunga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan reuse yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle atau yang biasa disebut dengan mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak bisa langsung digunakan kembali. Lalu, apa sajakah contoh-contoh tindakan recycle atau mendaur ulang? Berikut ini akan kita uraikan satu persatu. Tindakan yang pertama bisa dengan cara mendaur ulang kertas bekas menjadi produk kerajinan. Contohnya, kertas bekas kita daur ulang menjadi kotak pensil atau kerajinan-kerajinan yang lain yang berfungsi atau berguna untuk kita. Contoh tindakan yang kedua, mendaur ulang kain bekas menjadi perabotan rumah tangga. Misalkan seperti yang ada di gambar, sisa atau kain bekas bisa kita daur ulang menjadi sofa. Lalu contoh tindakan yang ketiga, mendaur ulang limbah keras menjadi produk kerajinan yang dapat dipasarkan. Seperti yang ada di gambar, contohnya adalah tas,
Tas tersebut berasal dari limbah keras yaitu plastik. Kita bisa mendaur ulang plastik tersebut menjadi produk kerajinan yang dapat dipasarkan. Demikian penjelasan tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye bye.